Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah, itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, tidak akan itu. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Jika Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah, beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun ikut mulia Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia, buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik, dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad dengan cara baca sholawat Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak madda'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan dak madda'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat, itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa, ya ribet. Kalau gak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah buat yang jelas tak amuk. Sering kalau dia Gus nak mau sholawat kasihate apa, kue ku nabi-nabimu dhewe perhitungan.
Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae perhitungan njaluk opah. Gus nyun ijazah jenengan namuk, kowe ora bener. Ya ana kiai kados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Masalah biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai kok masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu, Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora wis. Pangeran ya paling ya sedikit sithik ngono cukup ngono. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allah mbak inna nasaluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Yo aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Duwe akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang sholli ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng titik seramu tuh kan jangan gak bakat wali nah cara kula iku sisen dene kula wis sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti berarti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Dadi hubungan mbek pangeran niku wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih pisan nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar korban Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus hada an ahli wa hada amman lam yudakhi min mati jenenge alihima anittum Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa?
Haris kiai kuno namanya nih ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya Madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke yakisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan lho. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh
ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan ini. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asaris. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal. Yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kono kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% itu kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Loh, kode semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya.
dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Mbah Dimyati.
Badhe Miyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Kiai Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Kiai Hamid riyen ngaos Kiai Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos teng kene Termas teng kene Badhe Miyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gadah adik Badhe Miyati, sing Badhe Miyati gurunipun Kiai Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakbah. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atat rukuni asiru munfaridan. Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri. Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Mbak Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes untung mriki kathah Habib kathah kiai. Tapi kula digandani Mas Amak ya ora pantes. Atus tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat. Juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah. Dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah. Mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya.
Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat itu ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi. Kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Barang gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarahi, dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "La nu'mina laka hatta narawaha jar." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoknya
Pokoknya sing tukang pokoknya pengkhayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzul Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang. Jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kullian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus mengkhayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamukan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik. Suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisa li fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Ya saya ulang lagi. Ma'ana fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Loswon ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Iya yo ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoknya Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ora paham ya suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud, ini Abu Bakar bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih, Gusti kamare jenengan ngregani kula wonten kula kok tiang-tiang niku dosa jenengan sepuro sedanten pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta napa beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua
Qala Habib Alawi fasta'dzamtu hadhil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman Ali bin Sakron qaiman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadhil maqalah allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Dene iki terakhir amur suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya dados Hatawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali ini. Habib Muhammad. Beliau kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon, terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikhi li anna bihi qiwam syariah al-mutahharah. Wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikhi. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa dha'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi qiwamus syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiyang haji. Iki kula matur bae Idris. Tiyang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu dia Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila Sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati
Kalau di Indonesia 20 Robi Isani Rasul. 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alatis Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arab Buddha. Ini terakhir ini kersane buat entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya mboten bakas koalisi. Faqalat, ya, jadi Nabi itu sempat buatan kersa jawab, diredaksikan aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Baj. Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah yang kelambimu kayak aku jen. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik Kiai Hamid didol payu 5 juta. Hati dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kula kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan sepundi? Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu
Wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffu kafihi. Walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah, pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safahi tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Dadi takokan niku jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku lho berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah Ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Apa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'un minasyurrah ma nasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Jadi sekolah gadah guru namanya Mbah Maimun niku gadah mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nanti ngaos teng Sayyid Umar Syato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Syato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa'akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa'akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca niku af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau
otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan diri. Soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini. Yang bisa akan kena, atau tukaran penganti mata ini kalau om janji orang kena. Sementara nggak ganti apa? Oke. Syukur-syukur rasa mau dijanjo, tapi di bang timpat raiso. Dengan cara apa? Jangan nak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau. Ibuannya api ambil uang lagi nih uang awam biasa di pisau. Agak malas jadi udun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah. Kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah template. Jika ada yang beruang ya kon ngapi. Uang kenangannya beruang diapi. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misalnya, teko terlambat. Waktu mana keris semua bom teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Gak aneh. Keris tapi pekerjaan dibully tekannya terlambat. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil gimana? Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangdzuli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa mangdzulin, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi enggak malas tuh. Lu coba misalnya sampai semua marah, satpam marah, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh tuh ning kantor siapa? Hewan babas cek nutis cek. Kowe ora iso ngekek ibu bojo rumah. Gara-gara jamuk bojo ning satpam terlambat. Kalau kamu majikan, jadi gak profesional ya, mau ketemu kancane dia mau utang ini kau, marah bodoh nah. Orang dia mau pengen telur itu nak ram males itu. Nah makanya agama memberi tinggi tinggi. Oleh nanti ilhamang, Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman lima orang yang di, malah kok eda. Uang si kita bok ya oleh nafsu, sing dipisah ya oleh pisah. Tapi pas tuh itu susuk. Misalnya aku misalnya Hamdani kata, malah gue jarang ngomong gitu. Ya, nah aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue jalan, gue wedul berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue wedul. Malah gue jalan, berarti gak dosane. Makanya oleh gue jalan saya ini kok saya tunjuk. Kena mal saleh, musim pas, misalnya itu. Gue berdua juga. Tahu nggak? Gue berdua. Ya, gue kasih aku terus aja. Gue berdua tak akan. Tidak ya, Allah nak kayaknya kurang WA. Tapi kan rakyat. Nah, di konco uang belah. Panggilnya kiai. Kiai ngongkon uang ngapikan bang. Udah nanti anak tiap uang kayak aku lagi. Udah pemegang ini mau madam. Mau naik kapal gak mau majikan. Neng jalan dia. Jadi orang ngamuk ya jadi utuh. Iya sekian. Sekolah olah berak ya aja semua. Oke loh misalnya buat kiai lu ada ketika ini jalan. Gue di kiai di komitmen rasa bakal misopong. Terus gue jadi kiai betah. Pulau ini kan betah kan bisa mulang. Gue jadi kiai nyuper ya nyuper. Soalnya uang menwikong dipotong. Spontan menijantur. Kan gak mungkin pas itu kok subhanallah. Ya tak kira-kira. Dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini berbeda rasanya diawamkan orang apa dua sok wo tuwiku buat mobil jajar wong ratus rokokan sebelum tak jalan bus wong nak bisa gak masalah semua ratus rokokan kalau nanti kau kerja itu kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore singkat cerita lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat pikir gue lagi wong mabuk wong berbina mabuk gue nih kita gue nih kalau gue wong nih besi berarti kok jadi kajaran ulama nyabari mati kajian orang-orang yang mati ada gue ketinggi rapati mukalah mau rapati sabar kok senengi wong pak sangat dengan lah kalau ini gusti kulon itu park dengan kok eleng yang di nah kalau kekasih jenengan ya eleng jenengan atau apa eleng yang di eleng yang apa ini makhluk jenengan kabar kesana Mulai ulama kok eling soalnya eling jenengan pengen akhirnya mas nikmat loh.
Kalau ini jejer wong mabuk tapi aku ma Allah wa billah. Itu berarti suara. Mungkin wis nafsul mutmain. Ngomongane wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel. Yang tadi mangkel kok wae iki ana apa didolani mangkel. Tapi kan nuruti hukumnya Allah, itu mati kanjingnya. Di mantong Allah itu mulang. Jadi yang mulang ini. Itu berarti uang berseluruhnya pamangkan ada hijrah dulu. Tidak wah, tak urip-uripnya komitmen itu mulang. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa-apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini memiliki jenis nuruti. Padahal amat yang ngambil wanahan nafsa. Ya terus. Ya syaratnya iman itu pokok dasarnya terhadap al-kafu amang tola la ilaha wala nukafiruhu bidampin lan orang ngafirno kita hu eman sing tola la ilaha bidampin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab al-sunnah ngenderekno dawe Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Orang Islam yang sing ranten nerono sing tahu masing tetap kita orang darani jadi kafir. Nah, contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto. Tinggal ya kaidah wala nukafiruhu bidan. Jadi kenapa wala nukafiruhu? Kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nusijulan orang ngetokno kita ing mangkona la ilaha. Ora kita tok nominal Islami sangka agama Islam diamalin sebab nglakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras ini. Wong Islam dan benar tapi bang ya Jumatan tapi gak sholat kita orang seperti top Islam senajan tora sholat. Ya kita salah nggak sholat tapi rasa darah ini jelas sih kayak apa? Wala nukafiru bidampin wala nukhriju minal Islam ya buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih kan. Ini riwayat Abu Dawud atau riwayat Ibnu. Awal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai tugas non ingsun sapa Allah wa illa yuqatilat maka yang permateni sapa akhir mati ingsun ada jalan. Berjuang itu wajib nganti sok ben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal ki pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Ani jarum ya parah, ani Cina di pabrik ya parah di kafe. Kecewa karo cara wong waroi. Tapi itu wayang anak-anak kudu banget. Mantel-mantel sithik. Dake kandhani acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cilik-cilik anggap dan dihamdani. Temane lek mati ke bagi. Nek bagi tentunya mau mampir ke bagi. Dengan perbanati nabi. Ngapali terus pun dia pun. Sampun balas aku ne masak kantor mboten pun. Nah ben Islam di model. Ben gedhen yo golek sepon. Saya berbarang apik, gua nggak gede yang ngecewa. Tapi dia berbarang, angger barang apik itu terus. Gak ada guna pokoknya cek baron karena obat, nggak temanya. Iya tetap ono seleksi, tapi rasa batalo acara asli. Acara tentu ya ada seleksi. Jadi kalau hormat tamu, ngoten itu. Gua bolak-balik ngomong, kalau termasuk kiai sih rapati seneng. Dan acara nganggep rumah tamu gitu. Mergo kula pikiran lo sederhana di Hamdan. Rumah tamu ya ibadah, jadi kula guys. Dia biasa mah. Iya ibadah wong ora iso sempurna. Saya tak bedheki. Misale kula kena apa nganti saiki ra dolan ning Hamdan. Hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae. Wong ono cerita, kula jarang dolan ning sana. Kula kapok. Kula jarang dolan. Mboten krana sombong. Wong desa nek didolani iki ini tak paket. Kula mesti kapan tau ngalami. Masya Allah terus ilang wong. Ilang boleh belanjaran bersama boleh bojone kadang bojone ora ono. Jadi barang enggak itu hilang. Padahal berapa jam? Wes, berapa jam 20 menit bojone tok kok kok sawah katokan. Aduh sih. Baru nyentak anak itu kok kopi ngono. Wah. Itu nyentak anak, nyentak. Mari. Dan bojone adus. Sing wedok riwari. Dan mau nekno kompor gas entek.
Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu kalau makanan yang pantas ke aku Gus, akhirnya tuku sing tradisi 7 kilo. Barang ngono kan kok kedolan siapa iki? Iki ibadah dolan wong ngelo. Antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora kan. Jadi aku mulai jogo. Di beto ke dolan kiai iku gampang kabeh. Kiai iku samaran-samaran kiai. Kulo nek ora termasuk ora kiai suke. Kulo tuh perdusan. Santri yo wae kon de kopi onten. Oh kiai itu temenan kan. Santri lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awam didolan. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih wae. Wong sugih desa kan ora di pembantu. Mung di pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah te ora ono. Misalnya ono mak sitok sing wangi pas mbau to, pokoknya pelayan, udah tamune. Kadang njak nang mejane ono katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno, ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan iku akeh ndi ngono. Ana aku diampir Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira. Diamin ono kegaduhan. Ya bisa. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, kalau jarang jalan. Tapi nak terprogram, terencana kalau pulau, masih terencana itu. Tapi aja ngatur pulau, haram ngatur dia, gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak tenggamaran, acara ngaji sederhana terus hamdani bawa hormat tamu kayak kopi, kan lebih gampang. Orang bulan kita nih, kok bisa bilang kok kangilan bangunin, tapi nak ada acara, kalau itu jajal orang bisa hidup. Ya belum desa berbareng mogok terus hilang kan. Iya nyiap-nyiap. Ya itu nak misalnya terus ngonsep belum, misalnya wong kurang terus utang malah dolen ping 13. Nak sing Purworejo, kulo tahu dolane santri mempan di pondok. Ya padha pelayan tapi beda payune. Ya padha akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, jarine wong-wong kecelok wong alim. Padhe paling polane dijak kabeh ben iso saling padha ya ini. Enggak ngerti gue tak ngarah dolan suwi, mesti maksimal tak jam. Di barang ini mogok mobil teko gue paling waduh ini misalnya anak itu mirip sih orang saya nangis bareng jadi jualan nanti sok mulai orang tapi tidak perkara melarat perkara golek baru kan wah aku tahu dia anak orang sing tak urus dibuka mulai anak tidak tinggi kan gak berkebutuhan kenal wong alim turu dia lagi bikin tegak terus jadi aku rakam jualan santri gue mikir. Tapi saya kira alhamdulillah jokera happy lumayan untuk terprogram loh. Jokera happy kan misalnya. Tapi anak kejadian yang mau agak uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu openingnya kan. Kalau ngamal happy tapi kan itu anak pembantu. Nah konten kok. Malah kulon nanti tamu sering rapati toh. Jadi kulon kali kita tamu agak terus dicoba. Tapi mungkin frekuensinya dalam buku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran tapi frekuensi ngel-ngelo jangan dalam rapati ganjaran ngel-ngelo wong. Yes dengan wae, dengan yes tidak betul dan tamu misalnya duit ya format kopi kan gampang. Enggak angker berlebihan tinggal ngelo ngake itu hebat kok. Quran ngomong banggang ngapil lampi ditutup wala ta'asadu ber. Karena kalau berlebihan korbannya apa kita? Misalnya format tamu berlebihan, misalnya ini kau tamu Hamdani kecelok Kiai Kudus. Tuh kono sampai. Mungkin aku duit gak masalah, tapi sampai ku pelayan ngorosid dan ngomong kapal satu sangat kilo mungkin. Terus ngono semantriku kadang kayak ngono yang suku. Gak sih mutus kita. Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan, apa? Iya, nanti KPU wala tak jojo. Sholat tak sembarang ape. Nak bikin kegaduhan sosial yo kon ngurangi. Nabi wah khusuk-khusuk wong. Dewe Nabi aku iku salat, wong aku seneng pangeran. Yo ape suwi karepku. Aku yo kepengin suwi wong aku nek munajat mbek pangeran ben suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Setelah sudah tetep tapi dia tersiksa dengan ketemu. Kayak apa baiknya salat? Salatin Nabi kayak apa baik? Iku ae dikesusokno demi nangis cah. Imam Hamdani salat ra mesti bener gayane suwe. Wong suwi ya mek nglamun nang. Nabi salatnya iki bener e. Paham ya? Iku ana cah cilik nangis dipercepat to. Mana? Ndar wae nopo? Nah, ngono ya.
Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni la yuk tilu reso batal ing barang apik apa jauh ruja irin laku te wong laduk wala adil dan ana ora adil wong. Jadi barang apik lakoni. Cek ana wong laduk, cek ana wong adil ujang ngene lho. Nak daerah iku sakit wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong laduk kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biadillah. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia di sini hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Ada di situ. Kecil itu wong raposo itu biasa. Bisa wong katoan cekak raposo dia iki wisin. Saiki wong tua itu wis raposo bareng anak melok TV iki bapak melok poso wisin. Bapak ora iso maca Quran anak hafid wae. Itu melok program Iqra. Kira melok yang tua melok nah. Di bawah agama ini punya harapan. Bapak ora iso apa-apa kok anak Bapak yang gua nanti ya gua ikut. Dulu tuh orang gerana orang fasik nyol saya mesti fasik kan. Gerana orang mabangan mesti. Saat ini mesti buatan. Itu gerana dulu penuh harap. Bagi penuh. Artinya saya ini misalnya kecewa tanggamu fasik sing jamin apa fasik terus so. Mana dewi nabi lah yuk tilu ruja irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong laduk, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang mergo nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani buat tanggane Bang. Sehingga akeh kiai rasa mikir agama yo keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar. Tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di BRM. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji makhraj di Mbak Arwani. Wong awale wong awam ora ngapal Quran kan cukup sampean. Tapi jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Bang ya? Coba pakai misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku yang mulang kitab budal kan iso mulang pesolah. Muka aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira gambaran itu. Tetap walaupun di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Bang ya? Kalau biasa kayak rano apa-apa. Wong kalau sing alime biasa. Kalau dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah ora usah semangat hujah ahli sunnah ora usah hujah biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa nek takoki tiyang traweh sunat iki sunat Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nek dene menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somong ngono. Nah cara bapak riyen ngoten anggen ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Kita ini kan tidak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi jadi imam, jadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula nu biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling ke atas sing traweh. Tapi iki sene tak gandhen mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun sak traweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prae ya meniku. Ya perkara niki khas ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Ada, nah nek nuruti sunah Rasul lah, nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Ada, edan kabeh sak donya. Nek nek kepen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Ada. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku dadine mergo alasane sunah Nabi.
Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Men nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Wae tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok itu nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas. Pokoknya kabel dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya. Tapi dawe Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunatnya dikebut. Ya guys, mbok sawalam, mbok di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling, kula di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, dene delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Dong? Kula nak delok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa.
tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing muka safah kok gak di rahmat al ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam.